Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan ini juga menjadi nasihat buat kita untuk hidup sebagai orang percaya di zaman yang serba susah seperti sekarang ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini adalah tugas orang percaya. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan yang ke-8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, yaitu Rasul Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang menjadi tugas Timotius, dan ini juga menjadi tugas kita sebagai orang percaya pada zaman sekarang. Ayat-ayat yang kita baca tadi adalah ayat-ayat ketika Rasul Paulus akan mendekati kematiannya, ya. Jadi dia sudah tahu bahwa dia akan dipanggil oleh Tuhan, ya. Karena di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat, ya. Ini luar biasa karena sangat jarang orang yang tahu akan waktu kematiannya. Tetapi bagi Rasul Paulus, hari kematiannya dia sudah yakin bahwa tidak lama lagi dia akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, akhirnya Rasul Paulus menulis firman Tuhan kepada Timotius ini. Adapun yang menjadi tugas Timotius, dan ini juga menjadi tugas bagi kita sebagai orang percaya, adalah yang pertama di sana ayat yang kelima bagian pertama dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menguasai diri adalah hal yang paling penting bagi seorang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena penguasaan diri juga adalah bagian dari buah roh. Ya, kita tahu sendiri kalau Bapak Ibu mau baca di dalam Galatia, kita akan menemukan di sana bahwa penguasaan diri adalah bagian dari buah roh. Jadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan, maka dia harus memiliki atau boleh dibilang karakter, ya. Bagaimana dia harus menguasai dirinya di dalam segala hal. Penguasaan diri ini sangat penting sehingga ketika dia ada dalam situasi yang sulit, ketika dia ada dalam masalah yang rumit, dia bisa menguasai dirinya. Dia tidak semakin menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita pada sore hari ini untuk mengingatkan kembali, ya, berdasarkan firman Tuhan ini, supaya kita menguasai diri sepenuhnya, ya, menguasai diri sepenuhnya. Menguasai diri sepenuhnya artinya kita mengetahui jati diri kita seperti apa. Kita sadar bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita sadar bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu kita tidak mempergunakan kehidupan kita untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang berdosa. Nah, disitulah tingkat penguasaan diri kita itu diuji, ketika kita tetap hidup benar di dalam Tuhan. Lalu yang kedua yang merupakan tugas dari Timotius adalah di sana dikatakan, sabarlah menderita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kekristenan itu bukanlah kehidupan yang lurus saja tanpa ada suatu masalah apapun. Tetapi kekristenan itu adalah hidup yang penuh dengan persoalan, ya. Tetapi satu hal yang kita yakini bahwa apapun persoalanmu, apapun penderitaanmu, Tuhan selalu ada untuk menolong, ya. Firman Tuhan juga di Alkitab mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu, ya. Jadi sebenarnya kita ini punya persoalan yang banyak, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Oleh karena itu, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa sabarlah menderita, ya. Kalau kita dalam persoalan-persoalan yang sulit seperti sekarang ini, kita mesti sabar. Tidak ada cara lain. Kita sabar. Nah, ketika kita sabar, kita menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga,
yang terakhir di sana dikatakan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Matius ya, pasal 28 ayat 19 sampai 20, maka di sana dikatakan, pergilah ya, beritakanlah Injil ke bangsa-bangsa. Maka ini adalah lanjutan dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini, bahwa tugas orang percaya adalah memberitakan Injil, ya, menunaikan tugas pelayanan kita. Mungkin bagi orang lain memberitakan Injil itu adalah perkara yang sulit, ya. Tetapi kalau Tuhan memerintahkan, tidak ada yang sulit, karena Tuhan memberikan perintah itu tidak melebihi kemampuan kita, ya. Karena Tuhan percaya kalau seseorang sudah percaya kepada Dia, maka orang tersebut akan menerima tanggung jawab, yaitu memberitakan Injil. Oleh karena itu, sampaikan berita Injil dimanapun kita berada. Dari ayat firman Tuhan itu kita yakin dan percaya bahwa tugas utama orang Kristen adalah memberitakan Injil. Salah satu ciri dari orang yang menyampaikan kabar sukacita adalah menjadikan dirinya sebagai pewarta Injil, ya, sebagai surat yang terbuka. Artinya, karakter seseorang harus menjadi contoh bagi siapapun di sekelilingnya. Dengan demikian, secara tidak langsung dia sudah menjadi seorang pemberita Injil. Wah, kalau saya lihat dia sikapnya baik loh, orangnya sabar, orangnya mengasihi Tuhan, rajin beribadah. Nah, ketika orang melihat gaya hidup kita, maka secara tidak langsung kita sudah menyampaikan berita Injil, ya, karena kita menjadi saksi bagi orang di sekeliling kita. Ya, memang tugas utama adalah menyampaikan Injil secara langsung, ya, tetapi melalui kesaksian hidup kita itu juga luar biasa. Oleh karena itu, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini sangat penting untuk kita dalami bersama, supaya kita menjadi orang-orang yang berguna di dalam Tuhan, tidak menjadi orang-orang yang sia-sia. Karena kehidupan kita itu kehidupan yang sementara. Ya, di ayat yang ke-7 di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi kehidupan kita itu sebenarnya adalah kehidupan yang memiliki titik akhir. Nah, di titik akhirlah kita akan melihat sejauh mana kita sudah melakukan perintah-perintah Tuhan tersebut, ya. Oleh karena itu, harapan saya sebagai hamba Tuhan agar kita semakin kuat di dalam Tuhan, sabar menderita, dan kita mampu melakukan tugas utama kita, yaitu memberitakan Injil atau menjadi saksi-saksi dari Kristus. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat buat kita. Shalom.